Indonesia memasuki babak baru. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, datang dengan visi besar, transformasi total. Dari hamparan sawah hingga pangkalan militer, dari megapolitan baru hingga industri baterai, janji-janjinya bagai mimpi yang menjanjikan kemajuan. Tapi, bisakah semua itu terwujud? Mampukah Prabowo merealisasikan mimpi raksasa ini dalam waktu 5 tahun? Atau akankah semua ini hanya menjadi janji politik, yang pada akhirnya hanya akan menjadi catatan kaki di buku sejarah? Prabowo punya keyakinan negara besar harus bisa memberi makan rakyatnya sendiri. Tak heran, program Food Estate jadi andalannya. Lumbung pangan skala industri ini diharapkan bisa membawa Indonesia menuju swasembada beras, jagung, dan daging. Tapi, benarkah semudah itu? Ingatkah kita dengan Food Estate di era Jokowi? Di Kalimantan, di Sumatera, banyak yang gagal panen, terbengkalai, bahkan jadi bencana lingkungan. Lahan gambut yang dibuka justru memicu kebakaran hutan. Lalu, apa kabar dengan nasib para petani lokal? Apakah mereka akan tersingkir, hanya jadi penonton di tanah mereka sendiri? Food Estate memang mimpi besar, tapi jangan sampai berubah jadi mimpi buruk. Pemerintah harus belajar dari masa lalu. Jangan hanya terobsesi membuka lahan, tapi pastikan juga teknologinya siap. SDM lokal diberdayakan, sistem irigasi dibangun, dan manajemen distribusi berjalan lancar. Pertanyaannya, siapkah kita? Mampukah Prabowo dan jajarannya menjawab semua tantangan ini? Atau akankah Food Estate hanya jadi lahan terbengkalai yang mengubur mimpi swasembada kita? Mimpi besar lainnya dari Prabowo adalah dana abadi untuk petani dan nelayan. Bayangkan, dana abadi seperti LPDP, tapi khusus untuk mendukung produksi pangan dan perikanan. Subsidi benih, pupuk, alat tani, pelatihan, hingga akses pasar dan ekspor, semuanya dijanjikan akan mengalir deras. Sebuah gagasan mulia, tak bisa dipungkiri. Tapi di tengah mimpi indah itu, muncul pertanyaan-pertanyaan kritis. Dari mana sumber dananya? Triliunan rupiah dari mana? Jangan sampai demi mimpi ini kita terjebak utang baru yang mencekik. Lalu bagaimana dengan transparansi dan akuntabilitasnya? Siapa yang akan mengawasi aliran dana ini? Jangan sampai niat baik justru jadi lahan korupsi baru. Kita semua tahu, potensi korupsi di negeri ini seperti api dalam sekam. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, dana abadi ini bisa jadi bancakan. Bukannya mensejahterakan petani dan nelayan, malah memperkaya segelintir elit. Jadi, sebelum mimpi indah ini berubah jadi bencana, pemerintah harus menep semua keraguan. Berani bermimpi, berani berbenah. Chapter 3. Di bidang pertahanan, Prabowo tak perlu diragukan. Modal pengalaman sebagai Menteri Pertahanan jadi andalannya. Pembelian alutsista canggih terus berlanjut, dari jet tempur Rafale dan F-15 hingga kapal selam modern. Prabowo juga bermimpi membangun industri pertahanan dalam negeri yang kuat. PT Pindad, PT PAL, didorong untuk berinovasi, agar Indonesia tak lagi bergantung pada negara lain. Modernisasi militer memang penting, tak bisa kita pungkiri. Kedaulatan negara harus dijaga, di tengah situasi geopolitik Asia Tenggara yang kian panas. Tapi, apakah kita perlu terburu-buru membeli alutsista semahal itu? Di saat yang sama, masih banyak PR di sektor sipil yang butuh perhatian. Kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur di daerah terpencil, semua itu butuh dana besar. Lalu, bagaimana dengan transparansi anggaran pertahanan? Jangan sampai, di balik mimpi modernisasi militer, tersembunyi praktik-praktik koruptif yang merugikan negara. Modernisasi militer memang penting, tapi jangan sampai membuat kita lupa diri. Kesejahteraan rakyat, itu yang utama. Chapter 4. Ibu Kota Nusantara, mega proyek warisan Jokowi, akan dilanjutkan Prabowo. Sebuah kota hijau pintar, dan jadi simbol kemajuan Indonesia, begitulah mimpinya. Prabowo berjanji akan mempercepat pembangunan IKN dan menarik lebih banyak investor. Tapi pertanyaan klasik kembali muncul, pendanaan. Sampai saat ini investasi swasta di IKN masih minim. Jangan sampai, proyek mercusuar ini justru membebani APBN, dan menciptakan utang baru. Dan yang tak boleh dilupakan, bagaimana dengan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat adat. Jangan sampai, demi sebuah kota modern, kita mengorbankan hutan dan mengusir masyarakat adat dari tanah leluhurnya. IKN memang mimpi yang menggiurkan, tapi, jika tak dikelola dengan hati-hati, IKN hanya akan jadi proyek elit yang menghambur-hamburkan uang rakyat. Chapter 5.
Indonesia kaya raya, nikel, tembaga, bauksit, semuanya melimpah. Prabowo ingin melanjutkan program hilirisasi, agar kita lagi jadi pengekspor bahan mentah. Kita harus jadi produsen baterai, kendaraan listrik, dan produk hilirisasi lainnya. Mimpi yang sangat bagus. Tapi pertanyaannya, sudah siap kita? Apakah kita sudah memiliki teknologi yang memadai? Apakah iklim investasi kita sudah menarik bagi investor asing? Dan yang tak kalah penting, bagaimana dengan dampak lingkungannya? Smelter dan tambang yang terus berkembang bisa menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang parah. Jangan sampai, demi mengejar pertumbuhan ekonomi, kita mengabaikan kelestarian lingkungan. Hilirisasi harus dilakukan dengan cermat, terukur, dan berkelanjutan. Kita butuh kebijakan yang tegas untuk menjamin hilirisasi ini memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan. Jangan sampai hilirisasi justru jadi bencana ekologi yang merugikan generasi mendatang. Prabowo Subianto, pemimpin dengan semangat nasionalisme yang tinggi dan mimpi besar untuk Indonesia. Proyek-proyeknya ada yang realistis, ada pula yang perlu diperhitungkan kembali. Waktu 5 tahun bukanlah waktu yang panjang. Dibutuhkan kerja keras, kehati-hatian, dan yang tak kalah penting, pengawasan dari seluruh rakyat Indonesia. Akankah mimpi-mimpi besar Prabowo ini berhasil ia wujudkan? Atau justru berakhir jadi kisah gagal lain dari ambisi politik? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.